Ya, pemirsa YouTube KR, saya Udi dan saya pada hari ini bersama dengan dua narasumber sebenarnya, tetapi yang satu sudah saya kenal. Nah, beliau siapa? Adalah Pak Ocan. Kan? Sudah tahu. Oke. Ya, gimana kabarnya Mas Ocan hari ini? Tetap semangat karena semangat. kita akan mempersiapkan perayaan tanggal 13 nanti. 13 nanti di acara HUT 92. Ya, kita. di mana ada jalan sehat, ada Sumba, loh, iya, dan banyak hadiah. Dan menariknya di sini adalah seluruh pendapatan akan diberikan untuk bedah rumah umat KR. Oke, Ya, luar biasa. Wes, ayo rame-rame. Ayo rame-rame. Hadir. Nggak bisa teko, nggak apa-apa. Donasi Anda jangan lupa. Oke, pemirsa, selain Mas Pocan hadir di sini, Ya. ada bintang tamu. Ya, bintang tamu kita adalah spesial hari ini. Dia adalah seorang pembalap dari Italia, Valentino Rossi. Masing-masing, Mas. Bukan dari Italia. Kebetulan beliau dari Jogja. Jogja tuh, men. Ya, tuh ini kok dari Italia ke Jogja. Ya wes, sekarang kita kenalkan dulu beliau Ya. siapa. Ayo Mas, siapa sih Mas? Jenenge Mas, ayo. Nama saya Valentinus Romi. Saya perupa dari Jogja. Ya. Mas, piye kabare? Ya. Piye kabare to Mas? Hari ini piye kabare? Salam dhisik. Apik, Mas. Apik. Dalam rangka apa ini, Mas, Ya, ke Surabaya ini? Surabaya. Ini kebetulan tadi saya diundang ke kantor Balai Kota. Balai Kota Surabaya. Dapat undangan dari Pak Wali Kota untuk menerima penghargaan sayembara patung Bung Karno. Wah, luar biasa. Ini sayembara ini seluruh Indonesia? Iya, atau betul. Indonesia? Iya. Wah. Karya Anda jadi juara. Iya. Sekarang ditaruh di mana itu? Di Balai Kota Pemuda. Balai Pemuda. Balai Pemuda itu yang- iya. Sekarang namanya Alun-Alun Surabaya. Alun-alun Surabaya. Ada museumnya di bawah itu. Dulu ada biskup yang lama namanya Biskup Mitra itu kan. Jelas, Pernah Bang. sana ya. Jelas mau jadul ini. Mas, sebenarnya Mas Romi ini istilahnya kalau seniman itu seniman apa sih Mas sebenarnya nih? Saya ikut istilahnya dibagi dua ya. Jadi seniman untuk seni murni, yang satu ini saya seni terapan ya, bikin patung seperti untuk patung gereja gitu. Tapi aslinya basicnya ini atau sekolahnya ini di mana ya? Latar belakang saya tuh dulu saya sekolahnya di NHI Bandung, pariwisata. Kemudian setelah lulus saya lanjut ke isi seni rupa jurusan seni patung. Nggak nyambung. Nyambung. Lalu ke pariwisata, mlebu seni rupa. Kira-kira korelasinya itu piye Mas? Gini Mas, kalau di tempat wisata kita pergi ke suatu tempat wisata pasti beli souvenir. Seperti tempelan kulkas atau kalau ke Candi Prambanan itu ada miniatur candi, di Borobudur juga ada miniatur candi Borobudur gitu. Itu kan masih nyangkut dengan pariwisata. Kalau istilahnya di pariwisata kalau ada namanya wisata ziarah. Kalau istilahnya tuh pilgrimage tour. Pilgrimage tour. Ilate wong desa iki angel. Nah, di situ kan seperti kita ziarah ke Gua Maria, itu kan ada patungnya juga. Gitu Ya, patung untuk kita doa itu kan juga patung Bunda Maria itu kan juga untuk untuk ziarah itu kan harus dibuat, Mas. Jadi tetap ada korelasi. Ada korelasinya. Iya. Mas, yang menarik ini adalah saya melihat koleksi-koleksi jenengan dalam berkarya dalam bidang patung ini, khususnya untuk gereja. Iya. Nah ini apa yang jenengan buat patung-patung ini apa aja? Ya ada patung ya Bunda Maria, patung Yesus, Santo. Tapi saat ini saya mencoba untuk membuat inkulturasi. Jadi inkulturasi maksudnya apa ini sih? Lebih Jawa nih piye to Mas?
gampang nilai. Campuran budaya. Mix budaya. Ya, mix. Selama ini kan kalau patung di gereja itu ikonnya lebih ke Eropa ya, ke Barat. Jadi Yesus yang seperti itulah yang sering kita lihat. Nah, saya mencoba membuat patung Yesus itu dengan pakaian surjan, pakai jari. Begitu pula dengan Bunda Maria, terus begitu juga ada santo-santo itu saya pakai pakaian daerah gitu. Luar biasa. Inspirasi dasarnya dari mana itu, Mas? Berawal dari saya melihat lukisan dari Bapak Basuki Abdullah. Oke. Dia melukis Bunda Maria dengan pakaian kebaya waktu itu. Terus kemudian saya, wih ini unik. Jadi saya pikir saya harus menciptakan dalam bentuk patung. Dan saya menciptakannya enggak dalam versi Jawa aja, tapi ada versi Atambua, ada versi Dayak Kalimantan. Atambua itu di mana, Mas? Di Nusa Tenggara Timur. Aku dewi ora rono. Ya nanti kita ke sana, Pak. Gaya. Sultan juga gaya sih, yang penting gaya sih. Oh, di dalam versi Kalimantan Timur Anda buat ya? Ya, versi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi saya mengembangkan terus dengan versi Nusantara. Ya, kan kita kan budaya kita dianggap adiluhung ya. Berarti kan kita harus memiliki ciri khas sendiri. Di negara lain seperti Afrika ada namanya Black Madonna. Itu kan bentuknya Maria yang berwajah negro. Di Korea ada Maria Naju, wajahnya Korea. Begitu pula di Cina atau di Meksiko Maria Guadalupe dengan wajah orang Meksiko. Nah di Indonesia kok nggak ada gitu. Pada waktu Anda membuat gebrakan seperti itu, ini yang saya penasaran betul sampai lepas topi. Menggilat ini, mantul. Nah maksudnya, apakah Anda ada penolakan sendiri di dalam umat atau di dalam gereja atau bagaimana? Pro kontra itu pasti ada. Ya, tapi saya ya ndablek ya. Anda ndablek ya. Saya juga ada. Satu lagi. Ya, silakan. Saya ini menarik. Jadi inkulturasi budaya yang diinginkan oleh Mas Aromi ini pernah saya hadir atau datang pada di Jogja. Itu di daerah Ganjuran, benar? Ya, betul. Di gereja Ganjuran. Ya. Itu kan juga sama, Mas, sebenarnya. Ya. Berarti sebenarnya apakah jenengan mengacu atau mengadop dari budaya yang di Ganjuran itu memang atau mungkin ada inspirasi lain? Ya, kalau di Ganjuran itu kan lebih campuran ke Hindu ya, atau mungkin lebih ke Majapahit. Ya, tapi di Ganjuran itu yang patung yang disalib itu Yesusnya masih Eropa. Kemudian saya diminta untuk menciptakan patung Yesus disalib itu dengan versi Hindu atau Majapahit itu diletakkan di kapel di Ganjuran. Iya. Luar biasa sekali. Berarti yang jenengan sekarang inginkan itu adalah lebih yang ke Nusantara ya? Iya, betul. Dari berbagai suku, iya. Kan katakanlah dari Sumatera, mungkin Bunda Maria dengan wajah gadis Sumatera, betul, ya kan? Atau nanti yang tadi yang ditual tadi seperti itu ya wajahnya. Ketika kita dekat dengan budaya kita sendiri, melihat mereka berpakaian seperti daerah sendiri kan lebih nyaman, lebih connect, gitu. Lebih kalau kita ketemu sama orang atau bapak kita lah dari daerah mana dan kita pakai bahasa daerah itu kan lebih nyaman dan lebih merasuk ke hati itu. Luar biasa. Ya, kita doakan dia itu Mas Udi, moga-moga nanti dia itu bisa bikin patung gereja itu di 33 provinsi. Betul ya Mas? Betul. Saya kira provinsi ini berapa? Lebih. Oh, lebih. Provinsi ini berapa? Dalam berproses untuk membuat satu patung itu kan pasti ada hal-hal yang membuat Mas Romi berkesan atau entah itu kegagalan atau mungkin ada hal yang mungkin wah ini aku baru melakukan pertama kali gitu. Kira-kira apa ya? Mungkin bisa ingin tahu lah ya para pemirsa. Ya pernah awal tahun sebelum tahun 2000 itu disebutnya kan tahun milenium ya. Waktu itu muncul berita tentang salib milenium.
Nah, sebelum ada patung itu saya menciptakan. Nah, yaitu saya gagal karena saya membayangkan sendiri, ternyata ada referensinya dari Vatikan. Nah, dari situ saya mulai hati-hati, kemudian membuat patung itu, membaca referensi, kan semuanya ada tanda-tandanya seperti Santo Francis Xaverius bawa kunci, itu kan itu tanda-tandanya. Kalau karakternya ya, betul. Karakternya mengikuti ya, karena itu ada kisahnya semuanya. Kemudian kalau masalah inkulturasinya saya juga mencoba belajar tentang jenis batik yang sesuai dengan misalnya Bunda Maria itu batik motif Sidoasih karena Maria belas kasih gitu. Apa mas ini mas? Batik? Sidoasih. Oh Sidoasih, ini saya baru tahu ya, belajar sekarang. Jadi saya belajar motif-motif batik dengan filosofinya, terus saya belajar sejarah itu membuat saya terus belajar gitu, tetap belajar. Ya. Tadi menyinggung masalah bahwa pembuatan patung itu harus disesuaikan dengan karakter dan historiknya yang mengikuti. Kalau Mas Paucan kan kelihatan ya karakternya kayak apa gitu kan ya. Betul. Tanda-tanda. Saya tahu kok. Ada tuh mau ngomong tentang pentol korek gitu aja itu sudah nggak nega-nega gitu dia. Saya tahu dia tahan-tahan. Apalagi diindah-indah. Orang kayak lampu taman. Ya ini anda. Nah gitu Mas. Nah kira-kira dalam untuk para pemirsa YouTube KR, khususnya anak-anak muda sekarang, apa yang Mas Romi bisa berikan khususnya untuk generasi muda Parokitus Raja ini dalam hal semangat yang jenengan perbuat di dalam seni rupa ini? Ya seperti cita-cita Bung Karno juga, kita jangan melupakan sejarah. Nah, itu jadi semua bukan cuma kebetulan viral aja. Jadi untuk menciptakan mengcreate sesuatu itu harus tetap ada referensinya. Kita harus belajar sejarah, belajar filosofi dari pendahulu-pendahulu kita. Jadi kita tidak keluar jalur, tetap di garis merah, tapi tetap maju, berkembang gitu. Nah, harapannya dari Mas Romi, ya, khususnya hadir di Parokitus Raja ini. Terima kasih kehadirannya. Ya, sama-sama. Kami ingin juga memberikan sumbangsi semacam kata-kata atau quote bagi anak-anak muda atau generasi muda di Parokitus Raja untuk mereka lebih berkreatif dan lebih mengembangkan diri. Oh ya, buat teman-teman semua yang penonton YouTube KR, tetap belajar, tetap semangat, jangan merasa puas. Jadi kita nggak akan selesai untuk belajar. Jadi terus begitu, Mas. Ya. Mas Paucan mungkin harapannya? Harapannya tidak mulu-mulu. Saya tuh Anda harus hadir di tanggal 13 dan tanggal 20. Diharapkan. Jika tidak hadir maka tidak sadar diri. Tidak melihat bagaimana karakter seorang Paucan. Oke, pemirsa YouTube KR, demikian reportase liputan khusus Parokitus Raja bersama saya Hudi, Paucan, Romi. Sampai ketemu lagi.